Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Paskah yang kedua dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini untuk bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 37, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 15 dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020 dan tanggal 30 April tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang seorang Farisi pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus yang tengah berbincang-bincang dengan Yesus Kristus di suatu malam. Nikodemus inilah yang kelak membela Yesus Kristus di hadapan imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan para penjaga di dalam Injil Yohanes 7 ayat 45 sampai dengan 52 dengan mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melemparkan tuduhan kepada Yesus Kristus, sehingga ia tidak boleh dinyatakan bersalah secara sembarangan. Nikodemus inilah juga yang kelak bersama Yusuf Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus agar boleh memakamkan jenazah Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Sahabat Kuntum yang terkasih, makna perbincangan Yesus Kristus saat itu adalah akibat berbuat dosa, maka manusia mati dan kehilangan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat terhubung kembali dengannya, maka manusia harus dilahirkan kembali dalam roh, menjadi anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus. Di saat manusia sadar akan dosa-dosanya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka saat itulah manusia dilahirkan kembali. Lahir baru dalam roh adalah peristiwa penerimaan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya penyelamat. Manusia diundang untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan membuka diri terhadap kehadirannya secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun. Hidup di dalam Yesus Kristus berarti membiarkan Dia yang menggerakkan diri kita. Dengan hidup di dalam Yesus Kristus, maka Yesus yang adalah Kristus akan selalu menawarkan bantuannya, kasih-Nya, dan tangannya kepada kita, agar segala yang baik dan benar terjadi melalui dan dalam nama-Nya di sepanjang hidup kita. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup dan kehidupannya sudah sepenuhnya milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaannya sekarang, bersediakah kita dilahirkan kembali dan berbuah bagi orang lain yang akan kita temui sepanjang hari ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam.